Oke ya, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita bahas kuis ya. PPM Company sold inventory 8 Oktober, 90.000 on account, value added tax-nya 11% ya. Oke, maka piutangnya 99.900 ya. Karena penjualannya kan 90, lalu dia kan mungut ini ya, pajak dari konsumennya 11% kali 90. Ya, maka 9.900 itu kan harus disetor ke kantor pajak ya. Maka ini utang PPN ya. Utang PPN, maka AR-nya 90 tambah 9.900 gitu ya. Gitu. Ada komen dulu sampai sini? Bapak, saya mau tanya, kalau misal salesnya itu nama akunnya diganti jadi inventory gimana? Ya salah dong, beda. Inventory sama AR sales tuh pada beda jauh. inventory. Iya. Di sini kan nggak ada keterangan inventorinya berapa, COGS ya, berarti nggak perlu di jurnal. Salah, sales sama inventory itu akun yang berbeda sekali gitu ya. Pak, maaf kalau PPN payable out-nya itu jadi tax aja. X, tapi di kredit. Iya. Kasih setengah aja deh. Oke, makasih Pak. Bapak mau tanya, kalau yang PPN payable itu jadi FAT out, boleh nggak Pak? VAT out boleh. Itu benar. Makasih, Emang VAT Pak. out istilahnya kan. Ya. Oke ya. Ini satu ya. Satu. Oke, nomor 4. Tiga 31 Desember 2019. PPM Company is in the process of litigation by the court due to the environmental pollution. It is estimated that the loss on litigation will be 30.000. Oke, berarti jurnalnya gimana? 31 Desember 2019. Process of litigasi ya by the court to the environmental pollution. It is estimated that the loss on litigation will be 30.000. Berarti apa? Loss ya. Loss on litigation atau loss aja boleh ya. Oke, lalu liabilities ya. Provision. Oke ya, sebesar 30. Satu. Ada komen? Bapak, kalau PPM loss pada PPM liability? Apaan loss? Apa loss? PPM loss pada PPM. 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 Iya, PPM loss pada PPM liability. PPM loss pada PPM liabilities. Kok namanya aneh ya? Losses di PPM loss, PPM liability. Oh, ya udah deh benerin deh ya. Oke, Pak. Kalau lawsuit gimana Pak? Apa? Lawsuit loss sama lawsuit liability. Bisa, benar. Ada lagi? Oke, lanjut ya. Nomor 5. 31 Desember, company has a bank loan.
31 Desember, company has a bank loan, current liability 10.000. Before that, 5th December 15, company proposed to refinance its bank loan to be extended until Desember 31. How the bank is presented? Oke, ini berarti sebagai apa nih? Kalau di refinance. Berarti sebagai apa? Long term liability atau current liability? Long term. Ya, ya berarti long term liabilities ya, atau kewajiban jangka panjang. Pokoknya ada kalimat ini. Atau non current gitu ya, boleh non current liabilities. Kata kuncinya itu ya. Jawabannya long term liability atau kewajiban jangka panjang atau non current liabilities. Ada komen dulu? Lanjut ya. Kalau misalkan Apa? kalau misalkan dia jawabnya no entry, gimana Pak? Jawabnya apa? No entry. Salah lah. Salah. Terima kasih Pak. Kan yang ditanya how the bank loan is presented gitu kan. Pak, kalau Ya. misalnya ini Pak, kalau misalnya ini dijawabnya dalam bentuk entry, tapi di sini ditulisnya ada long term liabilities-nya, gimana Pak? Dia punya siapa? Punya Putri Pak. Punya Putri. Bentar. Nomor 5. Current liability, long term. Ya, benerin aja deh. Benerin aja. Berarti berapa Pak skornya Pak? Satu aja. Tetap satu. Masa jadi 2 kan enggak? Tetap 1 nilainya. Oke ya. Nomor 6. Company ABC sold electronic product during 2020 for 20,000 ya. The product is subject to warranty for 8% per dollar sale. During the 2020 warranty claim upon sales ya 400. Prepare journal entry related to warranty in the one journal. Oke, diminta satu jurnal aja ya. Berarti dia jual produk 20.000 ya. Hanya related sama warranty-nya aja ya. This product is subject to warranty 8% per dollar sales. Oke, berarti ya warranty expense apa nih? Berarti 8% kali 20.000. 1.600 ya. Warranty expense 1.600. Terus cash gitu ya. Yang dia bayar berapa? Warranty claim upon sales 2020 400. Berarti selisihnya masuk ke warranty payable. Isinya ya 1.600 kurang 4. Ini jurnalnya nyusup 1. Atau kalau dia jurnal terpisah juga boleh sih sebenarnya warranty expense 1.600 tetap ya. Ada warranty payable. Terus warranty payable ada cash berapa? 4. Ya nilainya tetap 3 ya kalau begini. Ya. Berarti kan ini nilainya kalau mau dinilai ini 1, cash-nya 1, ini 0,5, ini 0,5. Kan tetap 3 ya. 1, 2, 3 ya. Kalau dibikin dalam 2 jurnal. Oke, berarti kalau benar semua
itu nilainya 30 ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Oke, kita masih terkait dengan current liabilities ya. Oke, sekarang ada common types of provision. Ya, consideration payable. Jadi company often make payment, provide consideration to their customer as a part of the revenue arrangement. Ya, jadi untuk men-trigger penjualan gitu ya. Kadang perusahaan itu ya membuat suatu apa ibaratnya provide consideration gitu ya. Dia akan membuat suatu kayak publish ya pengumuman gitu ya bahwa mereka tuh akan memberikan misalkan hadiah ya. Company offer premium ya, bisa berupa hadiah, berupa cashback dan sebagainya gitu ya. Kupon offer dan dikasih kupon and rebate to stimulate sales ya. Dikasih diskon ya, hadiah, dikasih kupon gitu ya, atau misalkan sekarang sering cashback gitu ya. Oke. Company should charge the cost of premium and coupon to expand in the period of the sale that benefit from the plan. Ya, jadi ibaratnya matching cost against revenue gitu ya. Jadi ibaratnya triggernya itu apa? Trigger dari kewajiban dan expense-nya itu adalah ketika terjadinya penjualan. Ya, misalkan penjualannya itu udah mencapai sekian gitu ya. Misalkan kayak misalkan penumpang Garuda gitu ya. Kalau dia udah mencapai berapa jam terbang, dia berhak mendapatkan Garuda Frequent Flyer gitu ya. Misalkan dia berhak untuk pakai free tiket misalkan gitu ya. Nah, itu berarti kalau misalkan udah memenuhi syarat, maka perusahaan itu udah harus membentuk kewajiban gitu. Ya, misalkan setiap 500 jam terbang misalnya gitu ya, saya akan dapetin 1 tiket ke Bali. Nah, begitu saya udah memenuhi itu, perusahaan udah harus mencatat itu sebagai expense dan kewajiban gitu ya. Oke. Nah, itu namanya consideration payable. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ini misalkan terkait dengan premium ya, atau hadiah. Fluffy Cakes Mix Limited sales box of cakes mix for 3 pounds ya per box. Ya, ini pounds atau euro nih kayaknya ya. Oke. Fluffy Cakes Mix ya menjual kue ya, menjual cake dengan harga 3 euro per boxnya. In addition, Fluffy Cake Mix offer its customer a large durable mixing bowls in exchange for $1 and 10 box top. Ya, jadi setiap penukaran ya 10 tutup boxnya itu ya. Oke. Jadi kan kalau kue itu kan ada boxnya gitu ya. Setiap 10 tutupnya itu ya, tutup boxnya itu ditukar plus nambahin 1 euro itu akan dapetin 1 mangkok. Ya. Jadi bisa ditukerin ke 1 mangkok gitu ya. Oke. Jadi setiap 10 tutup boxnya yang ditukar plus nambahin 1 euro itu nanti akan dapetin 1 mangkok. The mixing bowls-nya itu harganya 2 euro. Ya. And the company estimates that customer will redeem 60% of the top box tops ya. Jadi perusahaan mengestimasi ya konsumen yang akan menukarnya itu 60% dari box top ya. The premium offer began in June 2019. During 2019, Fluffy Cakes Mix purchased 20,000 mixing bowls dengan harga 2 euro dan menjual 300.000 box of cakes mix dengan harga 3 euro per box dan redeem 60.000 box top. What entries should Fluffy Cake Mix record in 2019? Oke. Kita jurnal ya. Berarti pertama dia jadikan setiap 10 box tutup ya. Tutup box yang ditukar plus 1 euro ya. Kita akan mendapatkan 1 mangkok. Ya. 1 mangkok dengan harga 2 euro ya. Nah, di sini ya, the mixing bowl calculated 2 euro, the company estimate that
customer will redeem 60%. Oke, kita jurnal dulu ya. The premium of begin 2019 purchase, oke, dia beliin dulu ya. Jadi dia beli berarti premium inventory pada cash ya. Premium inventory pada cash dia beli berapa dia beli di sini? The premium of weekend purchase 20.000 ya. 20.000 kali 2. Ya. 20.000 unit kali 2. Ya. Terus menjual 300.000 box cake mix dengan harga 3 ya. Berarti cash pada sale berapa? 300.000 kali 3. 900 ya. Dan redeem ya 60% tadi ya diperkirakan ya. 60% dari box stoknya itu akan akan di redeem ya, akan diambil. Berarti kan dia jual berapa? 300.000 box. 300.000 box berarti estimated ya. Estimated ya redemption ya. Estimated redemption-nya berapa? Berarti 300.000 kali 60% ya. Oke. The premium begin premium purchase redeem 60.000 ya. 60.000 60% ya. Oke, diestimasi 60% itu akan di redeem 300.000 kali 60%. Oke, berarti 180 ya. Berarti 180.000 ya. 180.000 tutup box dibagi 10 ya. Berarti kan setiap 10 akan dapat 1 mangkok. Berarti 180.000 bagi 10. Berarti 18.000 balls ya akan di redeem ya. 18.000 balls. Berarti dia akan jurnal ya 18.000 ya. Berarti premium expense ya 18.000 dikali 1 ya. Oke. 18.000 karena kan harga ininya kan 2 ya. Harga mixing ballsnya 2, tapi nanti si konsumen itu harus bayar 1 ya. Berarti kan kalau gitu yang dianggap expense-nya 18.000 pada premium payable. Ya, 18.000. Lalu ada yang ditebus 60.000 box ya, yang redeem, actual redeem. Ya, actual redemption-nya 60.000 box bagi 10. Oke, berarti actualnya ada 6.000 box. Ya. Yang di redeem. Berarti ya, dia terima cash 6.000 kali 1 ya. Lalu premium payable ya. 6.000 kali 1 juga ya. Premium payable-nya 6.000 ya. Terus apa lagi? Kreditnya berarti premium inventory ya. Berarti 6.000 kali 2 ya, 12.000 gitu ya. Oke. Nah, ini jurnalnya seperti ini. Cash, premium payable, premium inventory 12. Ya. What entry shall be available in 2019? Berarti dia masih punya premium payable 18 kurang 6.000 ya, masih punya 12.000. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada komen?
Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Oke, sekarang nomor berikutnya. Contoh berikutnya. Oke. Environmental provision. Nah, ini sama kayak tadi sebenarnya. Januari 1, 2019, Wildcat Oil Company erected an oil platform in the Gulf of Mexico. Wildcat is legally required. Nanti kalau tiba-tiba ini mati ya, karena HP saya, laptop saya udah sekarat nih, ya saya harus pindah ke tempat lain nih, atau ya ngungsi kayaknya nih, belum nyala juga. Ya, 1 Januari 2019. Ya, nanti kalau misalkan dia tiba-tiba mati ya, berarti nanti saya teruskan di HP ya. Oke, selanjutnya tugasnya apa gitu. 1 Januari, Wildcat Oil Company erected an oil platform in the Gulf of Mexico. Ya. Wildcat is legally required to dismantle and remove the platform at the end of its useful life, estimated to be 5 years. Wildcat estimate that the dismantling and removal will cost 1 million. Okay. Based on 10% discount rate, the fair value of the environmental liability is estimated to be bla 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 ya. Wildcat record the liability on Januari 2019 sebagai berikut. Ya. Oke, sekarang kita lihat maksudnya apa sih nih? Ya. Januari 1, 2019, Wildcat Oil Company erected an oil platform in the Gulf of Mexico. Ya, jadi dia mengekstrak minyak ya in the Gulf of Mexico. Wildcat legally required. Jadi dia diharuskan untuk menghancurkan dan memindahkan kilang minyaknya gitu ya. Oke, pada at the end of useful life ya, pada akhir kontrak ya, yang diestimasikan selama 5 tahun. Jadi kan dia pasti ngebangun kilang ya. Oke. Dia ngebangun kilang minyak. Nah, pada akhir tahun kelima itu harus dipindahkan ya, harus dihancurkan dan dipindahkan. Jadi ibaratnya tuh nanti lahannya jadi bersih lagi lah gitu ya. Wildcat estimate the dismantling and removal will cost 1 million. Ya, jadi estimasi bahwa ya cost yang harus dibayar di 5 tahun yang akan datang itu adalah $1 juta. Ya, berdasarkan ya present value-nya, berdasarkan suku bunga itu 10%. Ya, 10% discount rate. The fair value of the environmental liability is estimated to be 620 ya. Oke, berarti kan caranya dari mana tuh? Jadi pakai present value interest factor ya. Oke, present value interest factor 10% ya. Karena kan 1 juta itu kan nilai di 5 tahun yang akan datang. Berarti di present value kan ke sekarang ya. PVIF 10% ya. 10% berapa tahun? 5 tahun ya. Oke. 1/1 tambah 10% pangkat 5. Oke, 0,621 berarti present value-nya 1 juta kali 0,621 ya. Kali 0,620,921 ya. Oke, maka dia akan jurnal drilling platform pada environmental liability. Ini ya. Oke. Jadi 1 Januari 2019 ya. Jadi ibaratnya dia catat fixed asset sama ya, atau drilling platform pada ya environmental liability. Seberapa? 620,921. Nah, nanti berikutnya ya, ini kalau kita bikin ini ya, date Januari 2019, 31 Desember 2019, 31 Desember 2020 ya, sampai 5 tahun ya.
Ini 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Oke. Berarti di sini kan environmental liability-nya dia makin lama makin naik, ya. Oke. Berarti di sini ada environmental liability. Oke, awalnya kan di sini 620 ya. Begitu juga di sini sama fixed asetnya dia. 620 juga. Ya, 620 92 620 921 ya. Nah, berikutnya ya. Wah, ini udah mulai ini nih. Ya. Oke, maka nanti dia akan jurnal ya. During the life of the asset ya. Berarti nanti akan ada jurnal masing-masing di 31 Desember. Nah, sini kita lihat ya. During the life of the asset, Wildcat allocate the asset retirement cost to expense. Using the straight line method, Wildcat makes the following entry to record the expense. Ya. Jadi nanti dia catat depreciation expense pada accumulated depreciation. Ya. Oke, jadi selanjutnya nanti 31 Desember ya kan? Ya, every 31 Desember 2019 ya sampai 2023 ya. Oke. Dia akan catat depreciation expense pada accumulated depreciation. Ya. 620 dibagi 5 ya. Oke. 620 ini bagi 5. Ya, 124 184 ya. Terus selanjutnya ya. In addition dia juga harus mencatat in addition, Wildcat must accrue interest expense. Ya, interest expense each period. Wildcat record interest expense and the related increase in environmental liability. Ya, jadi nanti tiap tahun naik gitu ya. Oke. Ini kan berarti di sini ada interest expense. Ya, dengan bunga tadi berapa? 10% R-nya ya. 10%, 10%, 10%. Maka di sini yang pertama 10% kali 620. Ya, 62092 ya. Interest expense pada environmental liability ya. Oke, berarti tiap 31 Desember ya. Oke, ini berarti environmental liability makin lama makin naik. 620 tambah 62. Juga dengan ini 10% dikali 683. Gitu kan? Ini makin lama makin naik, 683 tambah 68. Begitu seterusnya. Ya. Oke, at the end dia 1 juta kan ya, sesuai dengan ininya ya. Terus nanti fixed asetnya makin lama makin turun ya. Jadi berarti di sini accumulated depreciation-nya ini kan 0. Accumulated awal berapa? Ya, 124 terus ya berarti ya. 124 ya. 24 depreciation-nya, depreciation expense. 124 terus ya. 24. Accumulated depreciation. 24 terus 24 tambah 24 248 tambah 124 ya dan seterusnya ya. Oke. Sampai dia habis ya 620 921 gitu. Nah, ini kan jurnalnya sama ya 31 Desember 2020 19 20 sampai 2023. Ini juga sama every 31 Desember. Nah, ini ya.
Interest expense pada environmental liability 62092 ya. Nanti 31 Desember 2020 68301 dan seterusnya. Ya, sampai nanti at the end ya 31 Desember 2023 ya, berarti dia akan catat ya environmental liability ya pada cash nanti ya, yang pada saat dismantling 1 juta. Kan jurnalnya sama terus ya, dan seterusnya. 62092 ya. Ini nanti 68301 7582 sampai dengan terakhir 9. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada komen? Bapak, kalau misalnya nyari interest expense-nya tuh, kalau kita tinggal bagiin PV sama yang apa namanya persenan tadi itu boleh nggak, Pak? Nggak harus nyari yang panjang-panjang tadi itu. Gimana? PV-nya tadi kan diketahui kan, Pak, yang tadi itu. 620. Kalau kita bagi dengan tadi persenannya berapa ya, Pak? Persenannya 10%. Nah, boleh nggak kalau kita langsung bagi gitu, Pak? Dapat interest expense? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau ini 620 itu bagi langsung 5 itu buat depreciation. Tapi kalau buat interest expense kan harus begini. Makin lama dia makin naik kan. Jadi maksudnya nggak bisa, beda. Ini kan makin lama makin naik ya. Gitu. Karena ini yang kita 620 ini kan present value ya. Sampai at the end dia harus jadi 1 juta. Gitu. Oke, Pak, makasih. Ada lagi? Oke. Selanjutnya ada onerous contract. Ya. Oke, apa itu onerous contract? Smart Sport operate profitably in a factory that it has leased and on which it pay monthly rental. Smart decide to relocate its operation to another facility. However, the lease on the old facility continues for the next 3 years. Unfortunately, Smart cannot cancel the lease nor will be able to sublet the factory to another party. The expected cost to be satisfied the onerous contract 200,000. In this case, Smart make the following entry. Ya. Onerous itu berarti kontrak yang merugi, berarti gitu ya. Onerous itu kontrak merugi. Jadi Smart Sport operate profitably in a factory that it has leased, ya, and in which it pay monthly rent. Jadi dia nyewa ya. Jadi dia nyewa ya suatu kayak gedung gitu ya, gedung fasilitas olahraga ya. Profitably in a factory that it has leased on which it paid monthly. Jadi dia bayar bulanan ya, bayar rental bangunannya itu. Smart decide to relocate its operation to another facility. Jadi dia memutuskan untuk relokasi ya. Operation ini direlokasi ya. However, the lease on the old facility continue for the next 3 years. Jadi karena dia mau relokasi tapi fasilitas yang dia udah sewa itu nggak bisa di-cancel gitu. Ya, nggak bisa dibatalkan dan harus berlanjut 3 tahun yang akan datang. Ya. Jadi nggak bisa cancel ya. Oke, jadi Smart cannot cancel the lease nor will it be, nggak bisa juga disewakan disubsewakan. Jadi artinya disewakan lagi ke orang lain. Ya. The expected cost to be satisfied the onerous contract 200,000. Ya, jadi ibaratnya cost untuk ya meneruskan sewa ini 200.000. In this case Smart make the following entry ya. Jadi ini kontrak, dia bikin kontrak tapi merugi gitu ya. Oke. Berarti dia akan jurnal loss ya. Loss on lease contract pada lease contract liability ya. Oke, jadi berapa yang harus dia bayar gitu ya untuk meneruskan kontrak ini yang nggak bisa dibatalkan gitu ya. Berarti dia jurnal loss pada lease kontrak liabilitas ya. Oke. Nah, terus selanjutnya
Assume the same fact as above for the Sumart example and the expected cost to fulfill the contract 200,000. However, Sumart can cancel the lease by paying penalty 175.000. In this case, Sumart should record this liability as follow. Ya, berarti dia nggak harus bayar 200.000 tapi cuma 175 lah gitu ya. Jadi si lesornya berbaik hati gitu ibaratnya ya. Oke, bayar penalti aja deh kalau begitu gitu ya, karena dibatalkan ya. Jadi langsung 175. Jadi sama ya, loss on lease contract pada lease contract liabilitas ya. Oke. Nah, itu kalau ada onerous contract. Onerous contract itu artinya kontrak yang merugi ya kalau kita bilang ya. Kontrak yang merugi. Oke, kita lanjut lagi. Tadi onerous contract ya. Nah, sekarang ada lagi common types of provision. Restructuring provision. Ya. Restructuring are defined as a program that is planned and controlled by management and materially change either the scope of business undertaken by the company or the manner in which the business is conducted. Ya. Oke, jadi restrukturisasi lah ibaratnya gitu ya. Jadi provisi terkait dengan restrukturisasi. Jadi apa tuh restrukturisasi? Restrukturisasi are defined program that is planned and controlled by management and materially change. Ya. Jadi restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen ya, dan secara material merubah apa? The scope of a business undertaken by the company ya. Oke, sama the manner in which the business is conducted. Jadi dia ada kayak restrukturisasi gitu ya. Restrukturisasi terkait dengan apa misalkan? Ya, scope dari bisnisnya dia, ya misalkan scope-nya itu mau dirubah gitu ya, oke. Atau the manner in which the business is conducted, caranya perusahaan itu ya ibaratnya operasionalnya itu dilakukan itu seperti apa. Company are required to have the detailed formal plan for the restructuring and have to raise a valid expectation to those affected by implementation or announcement of the plan. Ya, oke. Jadi harus plan-nya itu harus benar-benar detail ya, benar-benar harus direncanakan untuk restrukturisasi tersebut ya. Nah, di sini restructuring provision itu IFRS memberikan guidance ya. Kita lihat di sini. IFRS memberikan guidance related to certain costs and losses that should be excluded from the restructuring provision. Misalkan cost included, employee termination cost related directly to the restructuring. Karena kan dalam hal restrukturisasi tersebut, misalkan nanti akan ada employee atau karyawan yang akan kita PHK-kan. Ya. Oke, nanti akan ada yang kita PHK, ya berarti nanti berapa kira-kira yang akan kita bayar untuk bayar pesangon. Contract termination cost such as lease termination penalty, onerous contract provision. Termasuk yang tadi, ada kontrak-kontrak yang merugi gitu ya. Nah, itu harus kita masukkan. Ya, jadi apa yang akan kita bayar nanti untuk restrukturisasi gitu ya. Misalkan restrukturisasi itu kita mau melakukan perampingan perusahaan. Ya, supaya lebih efisien sehingga akan ada karyawan yang kita terminated, kita PHK-kan. Ya. Nah, itu berarti restrukturisasi. Berarti berapa nanti loss kita yang akan terjadi itu kita udah mulai bentuk gitu ya. Nah, cost ini tidak termasuk apa? Misalkan investment in new system itu nggak masuk. Lower utilization of facility, cost of training or relocating staff, cost of moving asset or operation, administration or marketing cost, allocation of corporate overhead, expected future operating cost ya. Jadi nggak termasuk. Jadi yang kalau kita masukkan itu yang direct ya. Oke, misalkan employee yang udah ada sekarang gitu ya ibaratnya ya. Udah ada sekarang dan memang nanti harus kita keluarin. Ya, jadi kayak udah sesuatu yang udah eksis yang nanti akan kita ada kerugian ibaratnya gitu ya. Kalau karyawan kan memang udah ada sekarang. Nanti kan harus bayar PHK-nya. Ya, kalau ada kontrak-kontrak itu nanti akan kita cancel kontraknya dan harus bayar penalti. Kalau yang ibaratnya yang sesuatu yang nggak eksis sekarang itu nanti akan kita keluarkan, itu nggak boleh kita masukkan sebagai liabilitas ya. Jadi hanya yang terkait dengan yang udah eksis sekarang yang harus kita keluarkan biayanya. Itu tadi misalkan karyawan ya,
kontrak yang udah ada yang nanti akan kita cancel gitu ya. Nah, itu masuk ke liabilitas ya, liabilitas untuk restrukturisasi ya. Gitu. Berarti nanti kita akan catat ya di sini contohnya ya. Ini kalau tiba-tiba mati berarti lanjut ke WA ya. Desember 12 tahun 2019, Rodia Group decided to close down a division making a solar panel. Ya, Desember 12 ya. Rodia Group decided to close down a division making solar panel. Jadi dia mau menutup ya. Oke. Salah satu divisi yang membuat panel solar. Desember 20, detailed plan for closing down the provision was finalized. Letter were sent to the customer, warning them to seek an alternative source of supply and termination notice were sent to the staff of the division. Ya, jadi dikirim ke pelanggan ya bahwa mereka harus cari alternatif lain ya terkait dengan solar dan dikirim juga ke karyawan terkait dengan pemberhentian mereka. Rodia estimate that probable that will have 500.000 restructuring cost. Maka jurnalnya adalah ya pertanyaan dulu ya, should Rodia report restructuring liability if it cost related to the restructuring? The past obligating event of Rodia is the communication of the decision to the customer, which give rise to constructive obligation, December, because it create a valid expectation that the division will be closed. An outflow of resources settlement probable and really estimated. Maka dia akan mencatat itu sebagai provisi ya. Oke. Maka dia akan jurnal tadi ya. Jurnalnya berarti loss pada provisi. Ya, atau pada liabilitas sebesar 500.000. Ya, karena di sini probable. Ya. Oke. Ada komen dulu sampai sini? Oke, jadi di jurnal ya. Di jurnal berarti jurnalnya loss on restructuring ada provision. Besar 500.000. Ya. Oke, terus lanjutannya sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada komen? Oke, kita lanjut lagi ya. Common types of provision. Self-insurance. Self-insurance is not an insurance, but risk assumption. There is a little theoretical justification for the establishment of the liability based on hypothetical charge to the insurance expense. Condition for accrual stated in average are not satisfied prior to the occurrence of the event. Ya, jadi kalau self-insurance itu misalkan kita ya self-insurance is not insurance but risk assumption. There is a little theoretical justification for the establishment of liability based on the hypothetical charge to the insurance expense. Condition for accrual restated are not satisfied prior to the occurrence of the event. Jadi maksudnya kalau self-insurance di sini ya, oke. Jadi maksudnya itu adalah kita melakukan asuransi gitu ya. Oke. Kita asuransi, terus apakah kita nanti akan mengaku itu sebagai liabilitas ya. Jadi ini misalnya kalau untuk perusahaan asuransi ya ini beda ya. Kalau untuk perusahaan asuransi itu nanti setiap apa yang akan estimasi klaim yang akan terjadi di masa depan itu nanti harus dia catat sebagai kewajiban ya. Oke, kalau itu dia di perusahaan asuransinya ya. Oke, karena
itu kan dia harus mengestimasi klaim berapa, misalkan dia mengestimasi bahwa tahun depan misalkan asuransi jiwa gitu ya. Oke. Berdasarkan historis ya, rata-rata orang itu kan meninggal misalkan umur katakanlah 65 sampai 70 gitu ya. Oke. Dia punya nasabah yang memiliki usia antara segitu gitu. Nah, itu dia estimasikan apakah dia meninggal apa tidak gitu ya. Jadi estimasi berapa nanti klaim yang akan keluar. Nah, itu kalau di perusahaan asuransi ya. Nah, dimaksud dengan self insurance di sini ya. Self insurance is not insurance but risk assumption. There is a little theoretical justification for the establishment of the liability based on the hypothetical charge to the insurance expense. Ya. Condition for accrual stated in IFRS are not satisfied prior to the occurrence of the event. Ya. Oke, kalau ini lebih ke arah itu tadi ya. Kalau misalkan terkait dengan kita mengasuransikan diri gitu ya, itu kan kita dari sisi pemegang polis ya berarti. Nah, itu nggak perlu kita catat gitu ya. Oke, itu self insurance namanya. Ya, kalau itu kan berarti kita justru nanti akan terima klaim. Ya, tapi kalau dari perusahaan asuransi itu akan mencatat sebagai insurance liability nanti. Ya, oke. Nah, sekarang kalau kontingensi, apa itu kontingen? Ya. Oke. Nah, ini insurance lagi ya. Oke. Kita masuk ke kontingen ya. Contingent liability ya. Contingent liability are not recognized in the financial statement because they are ya possible obligation not yet confirmed. Jadi kalau contingent itu kalau provision itu kan probable ya. Oke. Berarti nanti dicatat karena kita bisa mengestimasi secara layak. Tapi kalau contingent itu tidak. Jadi artinya dia kemungkinan terjadinya itu kecil. Ya, jadi not probable. Jadi kalau contingent itu nggak perlu dicatat. Ya. Kalau provision tadi dicatat, misalkan tadi kita mengestimasi berapa garansi gitu kan, oke, berapa hadiah yang akan kita kasih kepada konsumen, nah itu berarti provisi, ya itu berarti namanya provision, ya. Tapi kalau kemungkinan terjadinya besar dan kita bisa estimasi layak, berarti itu masuknya provisi. Tapi kalau kontingent itu enggak, ya. Kalau karena kontingent itu ada kemungkinan terjadi tapi sangat kecil, ya berarti di sini not probable, ya jadi kemungkinan keterjadian, ya untuk kontingensi itu kecil, ya kemungkinan keterjadian kecil, ya maka itu namanya kontingen, tidak perlu dicatat sebagai liabilitas. Kemungkinan terjadi besar atau probable ya dicatat sebagai provision liabilitas. Jadi provisi itu adalah sesuatu yang uncertain timing and amount. Kemarin kita ya. Oke, kalau kita kan udah pernah bahas provision itu kan ya uncertain timing and amount. Ya. Tapi itu probable ya. Sifatnya probable maka perlu dicatat, diakui sebagai liabilitas. Tapi kalau kontingen, kalau dia kemungkinan terjadinya kecil, tidak perlu dicatat sebagai liabilitas. Ya. Oke. Nah ini misalkan ini nanti materi kirimannya juga mungkin agak telat ya, karena saya harus mencari sumber listrik dulu ya setelah ini. Ya. The general guideline for the accounting and reporting contingent liability. Ya, nih outcome-nya virtually certain, setidaknya 90% ya. Report as a liability provision.
Probable, more likely than not, 51 sampai 89, ini bisa aja probable ya, report as a liability. Possible but not probable, ya itu hanya di disclose saja. Remote, berarti less than 5%, no disclosure required. Jadi, sometimes kita ragu-ragu, ini kira-kira contingent apa provision ya. Nah, itu biasa kita minta advice dari expert. Misalkan tadi ya, kalau terkait dengan hukum, kita dari pengacara misalnya. Ya, ini kira-kira kemungkinan terjadinya besar atau kecil gitu ya. Oke, jadi kalau ragu-ragu ya udah kita ungkapkan saja ya, disclosure required. Tapi kalau misalkan remote berarti sangat kecil ya, berarti tidak perlu di disclose. Ya. Lalu apa itu contingent asset? Kalau contingent asset berarti kita dijanjikan akan dapat hadiah misalkan gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang sifatnya menguntungkan. Nah, kalau contingent asset nggak perlu dicatat sama sekali, ya, karena kan akuntansi itu kan konservatif, ya. Contingent asset is a possible asset that arises from past event and whose existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of uncertain future event, not wholly within the control of the company. Ya, jadi contingent asset itu tidak perlu dicatat. Ya, misalkan kita dijanjikan akan dapat donasi, bonus, ya, donasi dari pemerintah, misalkan, nah itu tidak perlu dicatat. Ya, jadi contingent asset are not recognized. Jadi ini sesuatu yang akan terjadi di masa depan tapi yang sifatnya menguntungkan gitu. Ya. Misalkan kita akan diberi beasiswa ya. Gitu ya kalau untuk pribadi. Kalau perusahaan misalkan akan dijadikan diberikan donasi gitu ya oleh LSM. Nah, itu namanya contingent asset. Tidak perlu dicatat. Ya. Ya. Terus contingent asset ini yang tinggal perlu dicatat ya. Oke. Terus presentation nggak ada masalah ya. Oke. Udah sih ya materinya. Ini cuman ini aja, cuman pengungkapan ya. Oke. Nah, di sini ada guidance untuk contingent. Di general rules-nya ya, untuk contingent ini virtually certain. Misalkan nih, kalau ini oke, misalkan kita ngeklaim garansi gitu ya. Dan itu ngeklaim garansi atau ngeklaim asuransi gitu ya. Dan udah dinyatakan asuransi kita itu disetujui. Nah, itu berarti virtually certain. Ya, maka report as an asset. Ya, berarti bukan lagi contingent. Misalkan kita berarti catat piutang asuransi gitu ya. Oke. Pada pendapatan gitu ya. Jadi kalau misalkan udah benar-benar misalkan terkait dengan garansi ya. Oke, itu virtually certain ya. Jadi misalkan memang udah benar-benar klaim itu udah disetujui gitu. Ya, udah ada pengumumannya. Udah ada suratnya. Ya, maka kita catat. Ya. Kalau probable, more likely than not itu hanya di disclose saja. Ya. Oke ya. Terus